Selamat pagi, perkenalkan saya Gabriel Angelina, NIM M07160028. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Pengaruh, Ekspor, Impor, dan Inflasi terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia pada tahun 2012 sampai 2017 dengan Error Correction Model. Pencapaian tingkat kesejahteraan suatu negara membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang dinamis, di mana pencapaian itu dapat dilihat dari penggambaran produk domestik bruto atau PDB dari negara tersebut. Nah, pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat diartikan sebagai indikator yang digunakan pemerintah untuk melihat seberapa jauh kegiatan ekonomi dari negara tersebut. Secara makro, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai meningkatnya nilai produk domestik bruto. Dari uraian tersebut, dapat dirumuskan masalah yakni yang pertama, bagaimana gambaran umum, ekspor, impor, dan inflasi di Indonesia pada tahun 2012 sampai 2017. Lalu bagaimana pengaruh jangka panjang maupun jangka pendek dari ekspor, impor, dan inflasi di Indonesia pada tahun 2012 sampai 2017. Dengan tujuan yakni mengetahui bagaimana gambaran umum, ekspor, impor, dan inflasi di Indonesia pada tahun 2012 sampai 2017 dan mengetahui bagaimana jangka panjang dan jangka pendek dari ekspor, impor, dan inflasi terhadap produk domestik bruto di Indonesia pada tahun 2012 sampai 2017. Sehingga didapatkan manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, di mana manfaat teoritis yakni bagi para statistikawan untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lalu, secara praktis sendiri, bagi para pembaca dapat menjadi ilmu pengetahuan tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan sementara bagi pemerintah sendiri dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni yang pertama dari David Kalugi pada tahun 2007, mengenai penentuan harga saham di PT Gudang Garam Tbk dengan variabel EPS, PER, ROI, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, yang menggunakan error correction model, di mana hasilnya, yakni seluruh variabel, berpengaruh secara signifikan terhadap penentuan harga saham di PT Gudang Garam Tbk. Pada tahun 2016, Merio Pratama meneliti mengenai bagaimana pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga atau KRT, investasi, pengeluaran pemerintah atau PP, dan kurs euro per IDR, serta ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 2004 sampai 2012, menggunakan analisis regresi berganda dengan hasil yakni seluruh variabel berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dita Nur EF pada tahun 2016, yakni meneliti mengenai indikator apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 1984 sampai tahun 2013 dengan menggunakan error correction model. Didapatkan hasil, yakni konsumsi pemerintah mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Anissa Selma pada tahun 2018, yakni meneliti tentang bagaimana pengaruh produk domestik bruto di negara-negara ASEAN. Dengan menggunakan regresi data panel, didapatkan hasil, yakni ekspor, investasi, dan angkatan kerja mempengaruhi produk domestik bruto di negara-negara ASEAN. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Indang Sartika pada tahun 2018, yakni meneliti tentang apa saja indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 1965 sampai tahun 2016 dengan menggunakan error correction model. Didapatkan hasil, yakni secara jangka panjang, pembentukan modal tetap bruto atau PMTB, ekspor, impor, KRT atau
konsumsi rumah tangga, dan KP yakni konsumsi pemerintah, mempengaruhi produk domestik bruto. Sementara pada jangka pendek, hanya konsumsi pemerintah yang tidak mempengaruhi produk domestik bruto. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses terjadinya kenaikan output per kapita pada jangka panjang. Nah, produk domestik bruto atau PDB merupakan indikator yang sangat penting bagi suatu negara untuk melihat bagaimana kegiatan ekonomi dari negara tersebut. PDB sendiri dapat diartikan sebagai jumlah dari nilai tambah yang dihasilkan oleh semua jenis usaha pada suatu negara di periode tertentu. Untuk ekspor sendiri dapat didefinisikan sebagai penjualan barang ke luar negeri, dan untuk impor yang berarti pembelian barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah. Untuk inflasi merupakan kecenderungan harga-harga naik secara umum dan terus-menerus. Selanjutnya ada uji stasionaritas, di mana uji ini untuk melihat apakah data terdapat akar-akar unit atau tidak. Nah, untuk H0-nya, delta sama dengan 0, yang berarti terdapat akar-akar unit pada data. Ini menunjukkan bahwa data tidak stasioner. Lalu H1-nya, delta tidak sama dengan 0, yang berarti tidak terdapat akar-akar unit pada data. Ini menunjukkan bahwa data tersebut stasioner. Lalu selanjutnya ada uji kointegrasi, di mana uji ini untuk melihat apakah variabel punya keseimbangan jangka panjang. Nah, untuk H0-nya, di mana tidak terdapat kointegrasi, sementara H1-nya terdapat kointegrasi. Selanjutnya, ada bentuk dari error correction model itu sendiri, yakni delta Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1, delta X T-1 ditambah beta 2, E C T-1 ditambah epsilon dari T. Dan untuk uji asumsi klasik yang pertama, yakni uji normalitas, di mana uji ini untuk melihat apakah error berdistribusi normal atau tidak, dengan H0 yakni error berdistribusi normal, dan H1 error tidak berdistribusi normal, di mana daerah kritisnya H0 ditolak apabila p-value kurang dari alfa. Selanjutnya ada uji autokorelasi, di mana uji ini untuk melihat apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode ke T dengan kesalahan pengganggu pada periode ke T-1. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, di mana uji ini untuk melihat apakah ada ketidakseragaman, varians atau residu dari pengamatan satu ke pengamatan yang lainnya. Dan yang terakhir ada uji multikoliniaritas, di mana uji ini untuk melihat ada atau tidaknya variabel bebas pada data. Nah, uji ini H0 ditolak apabila nilai FIF kurang dari 10, dan terdapat multikol jika ada nilai FIF yang lebih dari 10. Selanjutnya ada uji signifikansi parameter. Yang pertama, uji simultan atau uji F, di mana untuk menguji apakah semua variabel berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent, yaitu dengan H0, beta 0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sampai sama dengan beta I sama dengan 0, yaitu semua variabel berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Dengan H1, minimal terdapat beta I tidak sama dengan 0, yakni minimal terdapat satu variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. H0 ditolak apabila p-value kurang dari alfa. Selanjutnya ada uji parsial atau uji T, di mana uji ini untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Dengan H0, yakni beta I sama dengan 0, di mana variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Dan H1, yakni beta I tidak sama dengan 0, yaitu variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Selanjutnya ada R-square, di mana merupakan persentase variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel bebas pada model, sehingga didapatkan suatu kerangka pemikiran tentang apa saja faktor-faktor pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lalu akan digunakan alat estimasinya yaitu
Error Correction Model. Dengan metodologi penelitian, yang pertama pengumpulan data terkait data ekspor, impor, inflasi, dan produk domestik bruto, lalu menguji stasionaritas data, selanjutnya pengujian estimasi jangka panjang, yang keempat pengujian kointegrasi data, yang kelima pembentukan model, error correction model, yang keenam pengujian asumsi klasik terkait uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikoleniaritas. Yang ketujuh, yakni pengujian signifikansi parameter terkait uji F, uji T, dan R-square. Terakhir adalah penginterpretasian data dan menarik kesimpulan. Berikut jadwal penelitian. Berikut daftar pustaka yang termuat pada proposal tugas akhir. Sekian presentasi proposal tugas akhir saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.